Lanjutan dari persoalan tahajud masih berlanjut. Hadis nomor 1145. Haddatsana Sodaqah bin Al-Fadl akhbarun Al-Walid anil Auza'i qala haddatsani Umair bin Hani qala haddatsani Junada bin Abi Umayyah haddatsani Ubadah bin Samit an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, man siapa orang ta'aro bangun malam untuk melakukan sholat itu orang minal laili dari waktu malam faqala kemudian berkata itu orang membaca bacaan orang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya lahul mulku milik Allah lah kerajaan walahu dan juga milik Allah alhamdulillah seluruh puji bahwa dan Allah itu ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu qadirun maha kuasa Allah. Alhamdulillah seluruh puji milik Allah wa subhanallah dan maha suci Allah wa la ilaha illallah dan tidak ada Tuhan selain Allah wallahu akbar dan Allah maha besar. Wala haula dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali berasal dari Allah. Maqala kemudian dia berkata juga Allahumma firli ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Mau doa atau dia berdoa apa saja ustujiba maka akan diijabah. Intawad doa kalaulah orang tadi itu melakukan wudu ubalat ubilat maka akan diterima sholatnya. Nah, ini bacaan pada saat kita bangun malam dengan tujuan untuk melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail, menghidupkan malam, menegakkan malam. Bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan dia mohon ampun kepada Allah. Allahumma firli dunubi wa khati'ati dan seterusnya. Ya Allah ampunilah dosaku dan kesalahan-kesalahanku. Maka akan diijabah. Itu orang yang bangun malam. Dan apabila melakukan wudhu, kemudian dia melakukan sholat, maka sholatnya akan diterima. Itu jaminan dari Nabi. Kalau dilakukan pada malam-malam hari, pada saat orang-orang lain sedang pada tidur. Maka karena itulah nanti tahajud itu disebut tahajud apabila sebelum sholat tahajud itu didahului dengan tidur. Makanya bangun setelah tidur dahulu, baru melakukan sholat, itu disebut tahajud. Kalau belum melakukan tidur, bukan tahajud sebutannya. Tapi qiyamul lail biasa saja, seperti taraweh. Tapi kalau tahajud itu harus didahului tidur. Dan ini bacaan setelah bangun tidur. Dan hadis berikutnya, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Lais an Yunus an Ibnu Syihab akhbarun Al-Hasim bin Abi Sinan annahu sami Abu Hurairah. Sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa yaqsusu bi qasasi. Dia mengisahkan kisahnya, ceritanya. Wa huwa yadhkuru Rasulullah, dia itu menceritakan perihal Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, inna akhon, sesungguhnya saudara lakum bagi kalian la yakulu tidaklah dia berkata-kata arropas kata-kata porno misalnya yakni bidzalika menjelaskan yang dimaksud dengan bukan ropas itu siapa Abdullah bin Rawahah ini sahabat Abdullah bin Rawahah dengan senandungnya bersenandung kita tahu zaman waktu itu sedang rame-ramenya senandung membuat syair-syair. Ini senandungnya wapina Rasulullah yatlu kitabahu dan syak ma'rufun minal faji saatiun.
Di kita semua ada Rasulullah SAW yang membaca kitab Allah. Apabila terbelah kebaikan yang datangnya pada waktu fajar, maka beliau juga tampak pada saat fajar itu. Aronal huda, kita melihat ada petunjuk ba'dal ama kulubuna. Setelah mata kita ama, artinya setelah mata kita buta. Hati-hati kita buta karena tidur gitu. Himu kinatun annama qala waqun. Nah, kemudian dengan bangunnya Rasulullah memberikan pencerahan itu, maka kita menjadi orang-orang yang meyakini bahwa apa yang bagus itu akan datang. Bayinatum bijapi janabahu. Yabitu bijapi janabahu. Telah tertidur perutku ini dengan bersandar atau gagoler gitu kan. Ala piroshi di tempat tidurnya. Idas idas taskolat bil musyrikina al madoji. Apabila telah merasa berat itu di tempat-tempat tidur dengan bersekutu dengan tempat tidur. Tabau kailun maka melanjutkan ukail waqala zubadi ahbaroni zuhri an sa'idin al a'raj an abi hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini yang disenandungkan oleh para sahabat. Nanti berdasarkan ini hadis itu terbagi-bagi itu Pak. Kalau hadis itu dari Rasulullah langsung disebut hadis marfu, hadis yang terangkat sampai Rasulullah. Tapi kalau hadis itu hanya perkataan sahabat saja, itu mauquf. Kata indah sahabat ya seperti di sini senandung yang disampaikan oleh para sahabat itu hadisnya hadis mauquf hanya sampai kepada sahabat. Yang nanti dalam istilah lain hadis yang berasal dari sahabat itu sebutnya athar. Athar pakai hamzah artinya jejak, jejak-jejak para sahabat. Jadi ini juga jejak-jejak dari para sahabat yang menyanjung memuji Rasulullah. Karena Rasulullah saat itu tampil sebagai pencerah, pemberi pemberi informasi yang demikian banyak untuk para sahabat sehingga mereka tercerahkan sebagai mana kalau kita melakukan perjalanan pada saat malam hari di tengah kegelapan ada lentera. Begitulah kira-kira Rasulullah yang mencahayai perjalanan para sahabat yang saat itu di dalam kegelapan memperoleh cahaya lentera sehingga menjadi terang. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Rafi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala berkata Ibnu Umar, "Ra'aitu saya telah melihat ala ahdi Nabi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna baidi qati'atan istabrok." Seolah-olah di tanganku biyadi qati'atan min istabrok. Ada potongan kain sutra. Fakani la uridu makanan mina jannati la tor'at ilaih. Aku sebetulnya tidak menginginkan tempat itu, tetapi muncul juga itu kan. Seolah-olah di tanganku ada kain sutra. Wara itu ke anasna ini atayani. Dan seolah-olah dua orang itu mendatangiku. Mereka ingin mengajakku untuk pergi ayadhabani ilan nari. Mengajak aku pergi ke neraka. Ini malaikat. Ini dalam mimpi ya. Ini mimpi ini. Fatalaqahuma malakun. Maka menjumpai kepada kedua orang yang mengajak itu seorang malaikat. Faqala maka berkata malaikat lam turo khaliyan anhu. Loh, kenapa dia diajak malam-malam gini ke tempat seperti ini dalam keadaan sepi gitu. Maka bisa juga diartikan dalam tidak ditelanjangi. Itu mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Umar. Dia seolah-olah di dalam tangannya itu ada genggaman, satu genggaman kain terbuat dari sutra. Kemudian dia akan berangkat menuju satu tempat minal jannati dari surga. Tetapi nanti sahabat Ibnu Umar juga seolah-olah diajak oleh dua orang untuk masuk ke dalam neraka. Tapi saat itu malaikat ada yang melarangnya, boleh dikatakan seperti itu.
Artinya tidak jadi dia dimasukkan ke neraka, tetapi ke surga juga tidak juga di sini. Namanya mimpi itu. Waqasat Hafsah ala Nabi, kemudian menceritakan Siti Hafsah kepada Nabi SAW ihdar ruya, salah satu dari cerita mimpi para sahabat tadi. Faqala, maka bersabda Nabi SAW, nikmar rajul Abdullah laukana yusalli minal laili. Sungguh sangat nikmat, sangat baik Abdullah. Kalaulah pada malam itu dia melakukan sholat malam. Akan Abdullah radhiyallahu anhu yusalli minal laili. Maka akhirnya Abdullah bin Umar tadi melakukan sholat malam. Artinya mimpi yang di atas itu sebetulnya membangunkan supaya Sayyidina Abdullah bin Umar itu melakukan sholat. Nah, mimpi itu diceritakan oleh Siti Hafsah. Siti Hafsah itu istri Nabi SAW, putranya Sayyidina Umar. Artinya ini kakak atau adiknya Abdullah bin Umar nih, Siti Hafsah itu. Kemudian, nah itu mimpi yang bagus sebetulnya. Nah, kalau disertai dengan sholat malam, maka yang akan dia peroleh itu masuk ke dalam surga gitu. Tapi kalau tidak, barangkali kerugianlah yang dia peroleh. Sehingga sebaiknya kalau bangun malam, maka usahakan lakukan sholat malam juga. Wa kanu la yazaluna yaqussuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya. Nah, para sahabat juga tidak berhenti terus mengisahkan mimpi-mimpi mereka kepada Nabi yang di dalam mimpinya itu billayatis sabiati minal asyril awakhir, bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar, ini kaitan Lailatul Qadar, itu bisa diperoleh pada malam ketujuh dari 10 malam terakhir. Berarti malam 27 ya tadi itu. Tapi tadi di masjid khusus laki-laki tidak banyak juga tuh yang memburu Lailatul Qadar. Nah, menurut hadis di sini, walaupun nanti hadis yang lain menyatakan pokoknya 10 malam terakhir, tapi di sini disebutkan bahwa malam ketujuh artinya malam 27 itulah Lailatul Qadar itu mungkin tiba atau datang. Tapi para pemburunya sedikit ini. Pakola maka bersabda Nabi Nabi SAW, uroro yakum taat fil asyir awakhir. Nah, tapi kata Nabi, perlu diperhatikan bahwa Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan eh, kapan malam keberapanya, yang penting 10 malam terakhir terus diburu. Hingga bagi kita kalau mau jadi pemburu Lailatul Qadar, jangan hanya satu dua malam kalau mau iktikaf itu, tapi 10 malam terakhir terus-terusan gitu. Jadi kebanyakan di kita tidak pada istiqomah. Jadi pada malam ke-1, malam ketiga ganjil-ganjil dan seterusnya itu tidur nyenyak. Nah, padahal kata Nabi, kalau mau memburu Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Artinya usahakan selama 10 malam terakhir itu iktikaf. Tapi sekali lagi belum terlalu heboh di kita itu ya, yang mengejar Lailatul Qadar. Pawan kana mutaharipan pawan kata mutaharian payat harro min asyril awakhir. Gitu kata Nabi. Siapa orang yang berkeinginan berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka carilah pada 10 hari atau 10 malam akhir. Yang mulai tanggal 21 sampai malam 30 atau 29. Itulah hari-hari Lailatul Qadar. Kalau sekarang yang puasanya mulai tanggal 12 itu hanya 29 hari. Sehingga mengejarnya itu tanggal 21 sampai 29. Tapi kalau yang mulai puasanya tanggal 11, kejarlah mulai tanggal ya 21 juga. Tapi kalau 21 kita itu kemarin hari apa ya? Malam. Berarti sehari sebelumnya. Dalam hal ini bisa saja beda malam ganjil antara yang tanggal 12 dan tanggal 11. Maka karena itu Nabi sangat bijak 10 malam terakhir. Jadi jangan hanya cari malam-malam ganjil saja, tapi 10 malam terakhir. Ya, untuk mengingatkan kita semua ini. Karena di Masjid An-Nas itu belum terlalu kencang pencarian terhadap Lailatul Qadarnya. Hanya baru beberapa orang saja. Nabi mengingatkan 10 malam terakhir itulah kalau mencari Lailatul Qadar. Walaupun nanti banyak pendapat
Itu pada malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Yang penting 10 malam terakhir terus-terusan iktikaf. Itu pencari Lailatul Qadar yang benar. Di sini penjelasan dari Ibnu Hajar Asqalani bahwa yang dimaksud tadi ya ta'aruf itu ada kata-kata bahasa hadis itu artinya bangun malam, berjaga. Kemudian disebutkan juga di sini al-yaqdhah ma'as-sautin, bangun sambil suaranya keras dinyaringkan, berkata-kata barangkali. Bangun sambil menyatakan bangun bangun dan seterusnya mungkin begitu. Tetapi yang jelas itu adalah bangun dari tidur. Sehingga nanti pengertian tahajud juga kita melakukan sholat setelah tidur sebelumnya. Dan seterusnya. Saya kira sudah cukup itu. Kemudian di hadis berikutnya babul mudawamah ta'ala raqa'il fajri. Bab mudawamah. Mudawamah itu artinya terus-terusan melakukan kegiatan itu atau kontinuitas. Sambung menyambung. Melakukan sholat 2 rakaat fajar. Jangan sampai tidak pernah melakukan sholat 2 rakaat fajar. Haddatsana Abdullah bin Yazid haddatsana Sa'id wa ibnu Abi Azub wala haddatsani Ja'far bin Rubai'ah an Iraq bin Malik an Abi Salamah an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, "Shalla telah salat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya salat isya." Suma sholat, kemudian beliau sholat lagi sama narokaatin 8 rakaat. Warokaat ini jalisan dan 2 rakaat sambil duduk. Warokaat ini baidan nida dan nida aini dan 2 rakaat di antara 2 adan. Artinya antara adan dan iqomah subuh. Walam yakun nyada umma abadan dan tidak pernah meninggalkan 2 rakaat subuh itu Nabi selama-lamanya terus melakukan. Nah, jadi di sini disebutkan setelah Isya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tahajud 8 rakaat. Kemudian 2 rakaat sambil duduk. Jadi bisa saja kita sholat berdiri 8 rakaat, 2 kali 4 ditambah kalau di sini sebutkan 2, jadi 10 gitu. Padahal tentu ini di hadis lain itu sebutkan 11. Bahkan disebutkan 13 kalau dihitung dengan qobla subuh. Jadi selalu Nabi itu melakukan sholat malamnya itu 13 rakaat. Yang 11 rakaat, 8 rakaatnya itu adalah tahajud, 3 rakaatnya witir, 2 rakaat lagi antara subuh, adzan subuh dan iqamah subuh. Lalu itu yang dilakukan. Dan demikian juga berita-berita yang kita terima dari Siti Aisyah. Nabi itu tidak pernah lewat dari 11 rakaat kalau sholat malam. Tapi berdasarkan itu juga nanti ada interpretasi ulama. Bisa saja sholat lebih dari 11 rakaat. Sehingga nanti dalam taraweh ada yang 23, ada yang 36 tambah witir, dan bahkan ada yang 40 rakaatan bagi yang mau. Tapi yang Nabi praktekkan kapasitas Aisyah selalu 11. Atau di sini sebutkan bisa rasa asyara rakaatan, 13 rakaat, yaitu 11 tahajud dan witir ditambah 2 rakaat sebelum subuh, 13 rakaat. Kalau mau dilakukan tiap malam, tapi bisa juga kurang dari 11 rakaat kalau tahajud. 2 rakaat juga sudah termasuk tahajud. Dari sejumlah pengertian, ini interpretasi. Interpretasi artinya interpretasi itu penerjemahan pemahaman terhadap sejumlah keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga selalu melakukan sholat qobla subuh 2. Jadi kalau kita sedang melakukan perjalanan, kalau qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya itu boleh saja tidak dilakukan. Karena sholat-sholat itu bisa dijama ataupun bisa dikosor. Sehingga tidak melakukan sholat rawatib. Tapi kalau subuh, Nabi SAW selalu melakukannya. Walaupun sedang di dalam perjalanan.
Ya, bagi kita juga kalau bisa usahakan begitu. Sebelum subuh itu selalu melakukan sholat qobla subuh. Karena disebutkan di sini walayada umma dan tidak pernah Nabi meninggalkan 2 rakaat qobla subuh. Selalu beliau melakukan sholat subuh. Kemudian wastadal lebih ba'du syafi'iyya lil qadami bi anna rakaatul fajr afdal tatawuati. Sebagian dari madhab Syafi'i didasarkan kepada qaul qadim. Qaul jadid itu ada 2 istilah. Qaul qadim itu kalau tidak salah waktu Imam Syafi'i sedang ada di Baghdad. Tapi kalau qaul jadid itu setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Nah, bisa saya berbeda antara qaul jadid dan qaul qadim. Kalau sekarang fatwa paling tidak fatwa ulama. Seperti fatwa MUI bisa saja berbeda fatwa tahun sekian dengan tahun sekian. Nah, demikian juga pendapat Imam Syafi'i kadang-kadang suka berbeda antara pendapat waktu di Baghdad dengan pendapat waktu di Mesir yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan kaul kodim, kaul lama maksudnya, dan kaul jadi kaul baru. Nah, kalau menurut kaul kodim, kata Imam Syafi'i, sholat sunat yang paling utama itu adalah 2 rakaat sholat fajar. Itu yang paling utama. 2 rakaat sebelum sholat fajar. Menurut pendapat Imam Syafi'i waktu masih di Baghdad. Tapi dalam kaul jadid, kaul baru, pendapat baru waktu beliau sudah di Mesir, Abdul wa al witru. Yang paling utama itu adalah sholat witir. Walaupun sebagian sahabat yang lain mengatakan yang paling utama dari semua sholat sunnah itu adalah sholat malam atau tahajud. Jadi beda-beda ternyata di sini pendapat Imam Syafi'i waktu beliau lagi di Baghdad yang paling utama dari seluruh sholat sunat itu adalah sholat qobla subuh. Tapi setelah beliau ada di Mesir, yang paling utama itu dari semua sholat itu adalah sholat witir. Tapi ada pendapat sebagian ulama yang lain bahwa yang paling utama di antara sholat-sholat sunat itu adalah sholat tahajud. Silakan saja mana di antara itu yang akan kita kerjakan, semuanya baik-baik saja. Tapi kedudukannya sunnah, artinya kalau ditinggalkan juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh pernah ditinggalkan. Selama hayat di kandung badan harus selalu dilaksanakan. Kemudian hadis berikutnya mengenai Nabi SAW suka tiduran ke sebelah kanan, nyangigir gitu, ke kanan setelah sholat 2 rakaat fajar. Haddatsana Abdullah bin Yazid, haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub, qala haddatsani Abu Aswad an Urwah bin Jubair an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, karena ada an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla apabila salat Nabi rakaatail fajr 2 rakaat fajar, idtoja'a beliau suka tiduran nyangigir itu ala syikil aimani ke sebelah kanan beliau. Artinya begini, kepala beliau itu menghadap ke sebelah, kalau di kita sebelah utara, tapi wajah menghadap ke kiblat. Itu yang beliau lakukan. Di kita kan tidak ada yang gitu ya. Nah itu Nabi melakukannya itu waktu beliau di rumah. Karena beliau itu sholat sunat fajar itu di rumah bukan di masjid. Begitu komat subuh baru beliau dari rumah ke masjid. Langsung sholat subuh. Tapi kalau sholat sunat subuhnya itu di rumah. Dan beliau masih sempat tidur-tiduran setelah sholat sunat fajar. Kalau di kita tidak ada yang suka tiduran kan. Karena di masjid barangkali. Tidak tahu. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Bishr bin Al-Hakam haddatsana Sufyan qala haddatsani Salim Abu Nadhr an Abi Salamah an Aisyata dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada Nabi idza shalla apabila salat beliau fa in kuntu maka kalau aku ada mustaiqidotan sudah bangun haddatsani maka bercerita Nabi kepadaku atau ngajak ngobrol. Wa illa kalau aku masih belum bangun ittoja'u hatta yu'adzana bisolati. Maka waktu itu Nabi dalam keadaan tertidur atau berbaring di sini sehingga beliau dikasih tahu perihal datangnya sholat subuh. Jadi suka begitu dipanggil
Bilal memanggil Nabi ke rumah memberitahu. Akhirnya Nabi sudah mulai komat. Misalnya. Kan Nabi datang ke masjid. Nah, kalau ya rumahnya persis di samping masjid kan Nabi itu. Beda dengan rumah kita yang jauh dari masjid. Sehingga kita lebih dahulu datang ke masjid dibanding dengan waktu sholat dimulai. Kalau Nabi itu berdekatan, maka beliau suka nunggu di rumah sampai iqomah dikumandangkan oleh Bilal dalam hal ini. Walaupun nanti dalam hadis yang lain, waktu subuh itu suka ada dua adan. Adan awal itu yang mengumandangkan Bilal, kemudian adan kedua yang mengumandangkan adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karena juga di kita kadang-kadang suka mengenal adan awal. Pukul 3 kan suka ada yang adan. Nah, itu memang ada contohnya sejak zaman Nabi. Itu untuk memberitahu mulai sahur kalau bagi yang mau puasa. Tapi kalau adan kedua, adan Ibnu Umi Maktum itu adan subuh artinya berhenti makan. Karena itu sudah masuk waktu subuh. Sekarang juga begitu. Kalau sekarang kita ada seruan imsak. Imsak itu artinya tahan-tahan. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh berkata Imam Syafi'i tuta ada as-sunnatu bi kulli ma yahsul bi al-faslu min masyiin wa kalamin wa ghairi akahul baihaqi. Menurut Imam Baihaqi, berkata Imam Syafi'i bahwa harus ditunaikan sholat sunat itu sesuai dengan seharusnya bahwa itu sholat harus ditunaikan. Apakah dia harus melalui jalan kaki dulu atau berbicara dulu? Silahkan tunaikan. Misalnya tadi sholat qobla subuh. Sampai-sampai qobla subuh itu kalau kita pas masuk ke masjid, ternyata imam sudah memulai sholat, silahkan ikut saja berjamaah sholat subuh. Nah, sholat qobla subuhnya bisa dikerjakan nanti setelah sholat subuh. Yang pentingnya qobla subuh. Jadi bisa saja kan kita begitu datang ke masjid, sholat subuh sudah dimulai. Apakah kita sholat dulu atau ikut berjamaah subuh? Lebih baik ikut berjamaah subuh, sholat qobla subuhnya bisa saja ditunaikan nanti setelah sholat subuh. Ini perlu perhatian kita nih. Ini rada aneh dan kelihatannya mungkin belum ada yang mengamalkan ini ya. Saking merasa pentingnya sholat qobla subuh, kita malah qobla subuh dahulu. Padahal seharusnya ikut langsung sholat subuh. Nanti qobla subuh bisa dikerjakan setelah sholat subuh. Itu nanti sebagian orang mengatakan dikodok. Kemudian ini hadis terakhir. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan qala Abu Nadhr, haddatsani an Abi Salamah an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada Nabi yusolli salat Nabi rakaatain dua rakaat. In kuntu maka kalau aku ada mustaiqodotan handasani. Kalau aku sudah bangun maka Nabi suka bertutur bercerita dengan ya, ini sama dengan hadis di atas. Wa illa idtoja'a. Tapi kalau belum bangun maka ya terus berbaring saja Siti Aisyah. Qalat di Sufyan, qultu aku bertanya di Sufyan kepada Sufyan, fa inna ba'dahum yarwihi raqatal fajri. Nah, sebagian para sahabat meriwayatkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah melakukan sholat fajar dua rakaat. Oleh Sufyan berkata Sufyan huwa dzaka. Ya betul itu adalah sholat dua rakaat sebelum subuh. Jadi di sini sangat penting sholat dua rakaat qobla subuh selalu dilakukan oleh Nabi sehingga bagi kita juga usahakan qobla subuh itu baik ada di tempat pemukiman ataupun sedang di perjalanan usahakan qobla subuh dikerjakan. Karena itu juga yang dikerjakan oleh Nabi. Walaupun kalau kita tidak mengerjakannya tidak apa-apa juga. Itu kedudukannya sunnah. Yang penting sholat subuhnya kerjakan.